Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, marilah kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah ala hadiniya wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya nabda ya nasta'in Suratul ladzina an'amta alaihim. Ya, untuk pagi hari ini saya akan melakukan absensi satu persatu. Abdullah Fatoni. Hadir. Alhamdulillah ya, semuanya hari ini hadir. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Apakah kalian masih ingat materi minggu lalu beserta sedikit pengertiannya? Masih Bu, materi minggu lalu mengenai jihad yang berarti perjuangan melawan orang-orang kafir untuk tegaknya Islam. Baik, jadi setelah mempelajari materi jihad, maka hari ini kita mempelajari materi tentang sumber hukum Islam yang muhtafaq dan muhtalaf. Apakah kalian tahu apa pengertiannya? Untuk pengertiannya yang saya tahu adalah sumber hukum Islam yang mutlak adalah sumber hukum Islam yang disepakati, sedangkan mukhtalaf masih diperselisihkan. Ya, untuk pengertiannya benar. Jadi, tujuan mempelajari materi ini agar kita paham dan tahu perbedaan antara sumber hukum Islam yang muhtafaq dan muhtalaf beserta objeknya dan kedudukan di dalamnya. Dengan mempelajari ini akan memberikan wawasan yang luas kepada kita yang bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk memudah dalam pemahaman, maka saya bagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan urutan absen, dan dimohon untuk membentuk bangku berkelompok agar memudahkan dalam berdiskusi. Untuk materinya, kelompok 1 akan membahas tentang hukum Islam yang muhtafaq berupa Al-Quran dan hadis. Untuk kelompok 2 membahas tentang hukum Islam yang muhtafaq berupa ijma' dan qiyas. Untuk kelompok 3 membahas tentang sumber Islam yang mukhtalaf berupa istishad, masalah mursalah, dan ikhtisyab. Kemudian untuk kelompok 4 membahas tentang materi hukum Islam yang muhtafaq berupa uraf, satudoriyah, syar'u, dan syar'u maqoblana. Baik, setelah melakukan diskusi tadi, apakah ada yang ditanyakan lagi? Oh iya, silahkan. Ya, baik. Ya, pertanyaan yang sangat bagus, yaitu tentang apa saja sumber hukum dalam Islam. Ya, sumber hukum dalam Islam yakni itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat ada qiyas. Dari keempat tersebut, yang menjadi sumber hukum utama yaitu adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disebarkan kepada umatnya. Nah, yang menjadi hukum Islam yang kedua yakni tentang hadis. Hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Sedangkan yang menjadi sumber hukum yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ijma' dapat dipahami sebagai sebuah kesepakatan ulama mengenai suatu perkara bila tidak
terdapat penjelasan yang spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang keempat yaitu qiyas. Qiyas merupakan perluasan dari hukum yang ada. Qiyas adalah salah satu metode untuk menentukan hukum sesuatu yang baru dan belum dikenal sebelumnya dengan cara mencari pendanaannya dengan hal yang sebelumnya diketahui dan sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik, diskusi hari ini sudah cukup baik. Dengan berdiskusi seperti ini akan memberikan wawasan yang lebih bagi kalian mengenai apa itu sumber hukum Islam yang mustakhalaf dan mustafak. Untuk kedepannya, mohon lebih aktif lagi dalam berdiskusi. Baik, setelah berjalannya diskusi hari ini dan semua pertanyaan juga sudah terjawab, maka saya harap untuk perwakilan kelompok ataupun ketua kelompok untuk mengumpulkan hasil diskusinya kepada saya. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Jadi inti dari materi yang kita bahas hari ini adalah sumber hukum Islam, yaitu ada dua, yaitu sumber hukum Islam yang mukhtalaf dan Mutafak. ya. Jadi apa sih sumber hukum Islam yang mutafak itu? Jadi sumber hukum Islam yang mutafak itu adalah sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Itu terdiri atas Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Adapun sumber hukum Islam yang mukhtalaf itu adalah sumber hukum Islam yang belum disepakati atau masih diperselisihkan oleh para ulama. Itu terdiri dari istisan, istisaf, urf, maslahah mursalah, sadu jariah, dan syar'u man qablana. Iya, Bu, terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Amin. Hari ini saya menugaskan kepada kalian untuk membuat resumen tentang pemahaman kalian pada pertemuan hari ini dan bisa dikumpulkan minggu depan. Ya, Pak. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.